Pemerintah Singapura meminta warganya berdampingan dengan COVID-19. Bahkan Singapura akan memperlakukan COVID-19 seperti influenza biasa. Mulai besok, 3 Juni 2021, Indonesia akan memberlakukan PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali. Melalui PPKM darurat, mobilisasi akan ditekan sehingga persebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Kemarin 1 Juli 2021, Indonesia mencetak rekor ganda. Kenaikan kasus harian tembus 24.836 kasus. Dan kematian harian mencapai 504 kasus. Siap tidak siap, PPKM darurat adalah langkah tegak pemerintah. Berbeda halnya dengan pemerintah Singapura yang mencanangkan sebuah visi baru, yakni hidup berdampingan dengan COVID-19. Dikabarkan Singapura akan memperlakukan COVID-19 layaknya penyakit influenza biasa dan akan berhenti menghitung penambahan kasus harian. One day, this global pandemic will subside. But I do not expect COVID-19 to disappear. It will remain with humankind and become endemic. Pada Mei 2021, pemerintah Singapura mengambil langkah tegas untuk menarik rem darurat setelah ditemukannya kasus virus corona varian baru B1617. Padahal ekonomi Singapura di kuartal 1 2021 tumbuh positif 1,3%. Rem darurat itu membuahkan hasil. Pada 14 Juni lalu, pengetatan dikendorkan. Warga diperkenankan berkumpul ditingkatkan dari 2 orang menjadi 5 orang. Pelonggaran tersebut diikuti dengan prokes ketat. Presiden Singapura Halimah Yacob dalam pidato di hadapan warganya menyampaikan rasa terima kasih atas kesadaran warga untuk bersama-sama menjaga kesehatan. Dengan mengambil langkah PPKM darurat, bisakah Indonesia menuai indah pada waktunya? Jakarta juga akan melaksanakan PPKM darurat. Kita akan belajar ke Singapura, apa sebenarnya kunci sukses mereka. Kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Ada His Excellency Suryo Pratomo. Selamat malam Mas Tommy. Selamat malam Latif. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Singapura ini beberapa kali tarik rem darurat dan sekarang membuahkan hasil. Sebenarnya poinnya atau kuncinya itu ada di mana Mas? Nomor 1 adalah di konsistensi dalam menerapkan kebijakan. Kedua adalah disiplin yang dilakukan oleh warga. Ketiga adalah penggunaan teknologi untuk memantau perkembangan atau pengendalian COVID-19. Dan yang keempat adalah bagaimana kemudian program testing, tracing, dan juga treatment khususnya vaksinasi dijalankan dengan basis yang betul-betul untuk mencapai herd immunity di tengah masyarakat Singapura. Oke, banyak yang bilang Singapura bisa mudah melakukan itu karena negara mereka kecil, sementara Indonesia begini besarnya. Apa bagian-bagian atau cara-cara yang bisa kita duplikasi sebetulnya untuk Indonesia? Yang pertama, ini kita dalam kondisi pandemi dan ada wabah. Ketika ada wabah, maka satu-satunya jalan meminta pada semua warga untuk tetap tinggal di rumah. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Itu yang menjadi kunci pertama karena kita tahu bersama COVID dan virus itu sebetulnya kan tidak berpindah. COVID itu akan berpindah dan bukan menular orang lain kalau dia ada carrier-nya. Dan carrier dari COVID-19 itu adalah manusia. Karena itu di Singapura diminta orang untuk tinggal di rumah. Dan sebetulnya pengalaman yang dialami oleh Singapura sejak bulan Maret sampai pada bulan Mei itu mereka menerapkan circuit breaker dan ketika itu memang bahkan lebih keras orang dilarang untuk keluar rumah kecuali hanya untuk kepentingan-kepentingan membeli bahan kebutuhan pokok. Setelah itu Singapura sempat melonggarkan keadaan karena kasusnya betul-betul sudah rendah sekali, nyaris tidak ada penularan di dalam Singapura, tetapi tanggal 8 Mei ternyata ada varian Delta yang penularannya sangat cepat dan bahkan terkena kepada mereka yang sudah
divaksinasi. Itulah yang membuat pemerintah Singapura kembali menerapkan fase pengetatan, dan pengetatan itu yang selama 1 bulan ini hasilnya sangat positif karena sekali lagi nomor 1 ada disiplin, kedua ada penegakan aturan, ketiga sekali lagi yang tadi saya katakan penerapan penggunaan teknologi, dan yang tidak kalah pentingnya 2 hal yang terakhir adalah para pemimpin memberikan contoh pada rakyatnya bagaimana harus tinggal di rumah, tidak banyak bepergian, dan yang terakhir adalah bagaimana mereka membangun sebuah organisasi yang sangat kompak, di mana kemudian manajemen juga dijalankan dengan baik, dan itu yang semua menjadi faktor penyebab mengapa Singapura berhasil. Tadi Latif mengatakan bahwa Singapura negara kecil lebih mudah untuk dikendalikan, benar, tetapi jangan lupa Singapura juga punya keterbatasan, jumlah warganya 5,6 juta. Bayangkan kalau kemudian mereka tidak melakukan pengetatan, masyarakatnya tidak disiplin. Kalau kasusnya seperti di Indonesia sekarang sampai 2,6 juta, itu artinya sudah setengah Singapura. Itu yang sebetulnya di sisi lain Singapura ada kelemahannya dengan keterbatasan SDM. Mereka harus betul-betul berhati-hati, jangan sampai kemudian penularan itu tidak bisa dikontrol dan akibatnya adalah negara itu bisa dalam kondisi yang bahaya. Oke. Indonesia sebaliknya negara yang besar, tetapi jangan berpikir kemudian karena besar boleh melakukan apa saja. Ya. Sekali lagi kita sedang dihadapkan pada masa pandemi, dan satu-satunya ketika masa pandemi itu orang harus tetap lebih banyak tinggal di rumah. Iya, tinggal di rumah berarti mengurangi aktivitas, kemudian menekan mobilitas. Tapi biasanya ini berdampak kepada ekonomi, karena apalagi di Indonesia banyak orang-orang kita yang bekerja di sektor informal. Kalau di Singapura, apakah hubungan antara penegakan kesehatan ini dengan kemudian memberian anggaran, bansos dan segala macam lancar nggak, Mas? Semua negara di dunia mengalami dampak dari pandemi. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya Singapura, bukan hanya di China, bukan hanya di Jepang. Di seluruh dunia, Amerika sekarang kita lihat angka pengangguran juga meningkat. Tetapi sekali lagi, kesehatan itu sesuatu yang paling penting untuk menopang ekonomi. Karena itu kesehatan harus diutamakan supaya ekonominya segera pulih. Singapura sangat terdampak karena pandemi sekarang ini. Bayangkan tahun lalu mereka harus menggunakan tabungan nasional mereka yang sebetulnya disiapkan untuk generasi mendatang sampai 100 miliar dolar Singapura. Dan tahun ini juga digunakan tabungan negara untuk menggerakkan perekonomian supaya kemudian masyarakat masih bisa berkegiatan, bisnis bisa berjalan. Untuk dana bantuan sosial, Latif, ya, terutama bagi para pekerja, gaji pekerja itu sebagian dibayarkan oleh pemerintah. Syaratnya adalah perusahaan itu tidak boleh melakukan PHK. Karena itu yang terjadi di Singapura, orang kalau perusahaan itu mengajukan bantuan untuk gaji karyawan, pemerintah akan memberikan maksimum gaji untuk setiap karyawan itu diberikan 4.600 dolar Singapura. Dan sampai sejauh ini, sejak bulan Maret sampai sekarang, pemerintah Singapura sudah mengalokasikan anggaran 26,7 miliar Singapura dolar, itu hampir 270 triliun untuk membantu dukungan bagi para pekerja agar mereka kehidupannya bisa dijaga, dan dengan itu mereka tetap mempunyai daya beli dan perekonomian bisa dijaga. Dan sekarang kita bisa melihat angka pengangguran di Singapura menurun. Dan yang kedua adalah penjualan properti juga sudah meningkat, penjualan otomotif sudah meningkat. Itu adalah 2 indikator bagi banyak negara untuk melihat bahwa perekonomian negara itu sudah mulai bergerak kembali. Dan ini yang kita lihat, Singapura dengan berada dalam rasa percaya yang sangat tinggi, tahun ini mereka akan bisa tumbuh 6%. Bahkan para ahli ekonomi menyebutkan kemungkinan bahkan bisa di atas 6%. Tapi pemerintah sendiri menetapkan pertumbuhan tahun ini mereka diharapkan bisa tumbuh 4,6%. 1 bulan pengorbanan yang dilakukan Singapura kemudian bisa berbalik ya, Mas ya? Oke, tadi Mas Tommy bilang bahwa kesehatan harus diutamakan dibanding dengan yang lain-lain termasuk ekonomi. Apakah di Singapura itu ini juga karena faktor Panglima Komando COVID-nya di sana adalah Menteri Kesehatan, sehingga kemudian poin besarnya ada di bidang kesehatan?
Sebetulnya tidak. Di Singapura itu mereka membentuk namanya Multi Ministry Task Force. Yang menjadi co-chair mereka tidak hanya satu. Ada dua ketua, itu adalah yang satu adalah Menteri Kesehatan, yang kedua itu adalah Menteri Keuangan. Yang menarik, Latif, tanggal 15 Mei itu terjadi reshuffle di Singapura. Menteri Kesehatan Gam Kin Yong itu berpindah posisi menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Yang menarik adalah reshuffle itu tidak mengubah susunan di Multi Ministry Task Force tadi. Menteri Gam Kin Yong tetap menjadi co-chair bersama Menteri Keuangan Lawrence Wong, dan Menteri Kesehatan Ong Yeng Kung tidak merasa kemudian menjadi orang yang tersisihkan. Dia tetap menjadi bagian di task force ini, dan dia tetap menganggap Gam Kin Yong lebih dari 1 tahun memimpin Kementerian Kesehatan, tentunya lebih paham dalam mengendalikan COVID-19. Jadi timnya tidak banyak berubah, walaupun posisinya berubah, orang-orangnya masih tetap, dan arah kebijakannya itu dievaluasi setiap saat berdasarkan masukan dari tim Litbang Kesehatan Singapura. Jadi scientific basis digunakan dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah Singapura. Oke, atau ini penanda bahwa kesehatan sudah mulai bergerak kembali ke ekonomi ya Mas Tom ya. Baik, Mas Tom, besok kita akan memulai PPKM darurat di Indonesia. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik dari Singapura yang bisa diberi masukan ke pemerintah supaya kemudian kita selesai dengan masalah kesehatan dan kembali ke masalah ekonomi? Yang pertama tentunya ini adalah langkah yang baik dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi kita pernah punya pengalaman bulan Maret, bulan April 2020, kita juga mengalami kasus yang meningkat sangat tajam, dan kemudian penerapan pembatasan sosial berskala besar ketika itu mampu menurunkan angka penularan, bahkan setelah Lebaran itu bisa di titik yang cukup rendah, tetapi kemudian kita terlalu cepat untuk membuka kembali. Nah, pelajaran terpenting nomor 1 adalah bagaimana masyarakat menjadi bagian dari upaya besar yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menghadapi COVID-19. Ini perang semesta di mana semua orang, semua komponen bangsa harus ikut terlibat. Jangan lagi ada perdebatan A atau B atau C. Ini adalah sebuah keputusan yang bukan pilihannya antara baik dan buruk, tapi antara buruk dan kurang buruk. Keputusan ini adalah keputusan yang diambil dari pilihan yang ada. Ini pilihan terbaik dari pilihan yang terburuk. Karena itu yang pertama adalah sekali lagi bagaimana masyarakat ikut serta, dan yang kedua adalah bagaimana pemimpin kemudian memberikan contoh. Kalau diminta untuk tinggal di rumah, karena sistem kita paternalistik, para pemimpin juga harus dimulai dari pemimpin, Mas ya. Betul, dan kemudian perlu ada konsistensi. Kalau kita bisa 1 bulan menjaga kondisi seperti ini, maka seperti Singapura mereka akan bisa kembali kepada kondisi yang bisa dikendalikan. Baik, kita bersama-sama, yang penting COVID jangan dipolitisir, tapi kita atasi bersama-sama. His Excellency Suryo Pratomo, terima kasih. Sehat selalu, Mas. Terima kasih. Benarkah ivermectin dapat mengobati COVID-19? iNews Prime akan membahasnya dengan seorang farmakolog. Sesaat lagi di iNews Prime.